Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Asmal Arbi di channel Asmal ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengkonfigurasikan jaringan hotspot pacaran dengan menggunakan router boot Mikrotik dan aplikasi Mikmon sebagai pengganti dari aplikasi User Manager Mikrotik. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum mengetahui ya apa itu Mikmon. Baik, di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai apa itu Mikmon. Mikmon adalah aplikasi untuk membantu manajemen hotspot Mikrotik dengan kemampuan fitur yang sama dengan aplikasi User Manager Mikrotik. Aplikasi Mikmon bisa diterapkan pada semua seri router boot Mikrotik, termasuk seri router boot Mikrotik yang tidak support User Manager. Nah, jadi kita tetap bisa membangun jaringan hotspot pacaran meskipun kita hanya memiliki router boot Mikrotik yang tidak support User Manager, karena kita bisa menggunakan aplikasi Mikmon sebagai pengganti dari aplikasi User Manager. Nah, untuk skema jaringan yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan satu unit router boot Mikrotik. Router boot Mikrotik ini melalui port Ether 1 saya hubungkan ke modem atau ke sumber jaringan internet. Kemudian dari port Ether 2 saya hubungkan ke PC atau laptop yang saya gunakan. Lalu untuk port Ether 3 ataupun port Ether 4 saya hubungkan ke perangkat switch atau hub. Lalu dari perangkat switch atau hub ini saya hubungkan ke masing-masing perangkat access point outdoor sesuai dengan skema jaringan ini. Nah, pada seri router boot Mikrotik yang saya gunakan ini, di dalamnya terdapat satu buah interface WLAN 1, dan interface tersebut akan saya fungsikan sebagai salah satu interface dari jaringan hotspot yang akan saya konfigurasikan. Untuk pengalamatan IP address, untuk port Ether 1 mengikuti dari format yang diberikan oleh ISP. Untuk port Ether 2, format IP address-nya adalah 192.168.5.1/24. Kemudian untuk port Ether 3, port Ether 4 dan interface WLAN 1, untuk pengalamatan IP address-nya akan saya satukan dengan menambahkan satu buah interface bridge 1 hotspot dan dengan IP address 192.168.50.1/24. Oke. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya, buka aplikasi Winbox. Nah, klik di bagian MAC address. Karena router boot Mikrotik ini belum menyimpan konfigurasi apapun, maka loginnya adalah admin dan passwordnya kosong, lalu klik connect. Untuk yang pertama kita akan mengganti identity dari perangkat ini. Masuk ke menu sistem, identity. Di sini identitinya saya ganti dengan nama Asnet Hotspot. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan username dan password baru untuk login ke dalam perangkat ini. Masuk ke menu sistem, users, di tab users klik plus, kita tambahkan username-nya. Untuk grupnya di sini kita pilih full agar username ini bisa mendapatkan hak akses penuh terhadap perangkat ini. Isikan passwordnya. Kemudian di bagian confirm password, ulangi passwordnya. Oke, sudah. Klik apply, klik OK, klik close. Kita logout terlebih dahulu, buka lagi aplikasi Winbox-nya, dan sekarang kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah kita tambahkan tadi. Klik connect. Oke, berhasil login. Sekarang kita disable atau nonaktifkan user default dari perangkat ini. Masuk ke menu sistem, users, pilih pada user admin, klik pada tombol disable seperti ini. Klik close. Nah, sekarang kita akan memberikan penamaan untuk masing-masing interface yang digunakan pada perangkat ini. Masuk ke menu interface, double klik pada Ether 1, kita beri nama Ether 1 internet, karena port Ether 1 ini yang terhubung ke modem atau ke sumber jaringan internet. Klik apply, klik OK. Double klik pada Ether 2, kita beri nama Ether 2 lokal.
klik apply, klik OK. Ether 3, kita beri nama Ether 3 hotspot, klik apply, klik OK. Ether 4, kita beri nama Ether 4 hotspot, klik apply, klik OK. Nah, untuk interface WLAN 1 di sini kondisinya masih disable. Klik pada tombol enable untuk mengaktifkannya. Double klik pada interface WLAN 1. Di tab general kita beri nama WLAN 1 hotspot. Pindah ke tab wireless. Modenya kita ganti menjadi AP bridge seperti ini. Untuk bandnya kita ganti menjadi 2 GHz BKN. Lalu untuk SSID di sini saya isikan dengan format ASNet at hotspot. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Nah, kalau di scan seharusnya SSID-nya sudah muncul ya. Oke, sudah muncul seperti ini, ASNet at hotspot. Klik close. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang terdapat pada skema jaringan ini, kita akan menambahkan satu buah interface bridge dengan nama bridge 1 hotspot. Caranya, masuk ke menu bridge, di tab bridge, klik plus, kita beri nama bridge 1 hotspot. Klik apply, klik OK. Pindah ke tab ports, klik plus. Untuk yang pertama kita tambahkan interface WLAN 1 hotspot ke dalam interface bridge 1 hotspot seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus. Kita tambahkan interface Ether 3 hotspot ke dalam bridge 1 hotspot. Klik apply, klik OK. Klik plus. Terakhir kita tambahkan interface Ether 4 hotspot ke dalam bridge 1 hotspot. Klik apply, klik OK. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan konfigurasi IP address pada masing-masing interface yang digunakan pada perangkat ini. Masuk ke menu IP, address, klik plus. Untuk yang pertama kita akan menambahkan IP address dari interface Ether 1 internet. Nah, formatnya mengikuti dari format yang diberikan oleh ISP. Interface-nya jangan lupa ganti menjadi Ether 1 internet. Klik apply, klik OK. Klik plus. Kita tambahkan IP address untuk interface Ether 2 lokal dengan IP address 192.168.5.1/24. Interface-nya ganti menjadi Ether 2 lokal. Klik apply, klik OK. Klik plus. Kita tambahkan IP address untuk interface bridge 1 hotspot dengan IP address 192.168.50.1/24. Interface-nya kita pilih bridge 1 hotspot seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik close. Kita tambahkan gateway-nya. Masuk ke menu IP, routers, klik plus. Klik di bagian gateway. Kita isikan gateway-nya sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Klik apply. Oke, statusnya reachable Ether 1 internet. Klik OK. Klik close. Kita tambahkan DNS-nya. Masuk ke menu IP, DNS. Klik di bagian servers. Kita isikan DNS-nya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan DNS Google. Oke, sudah. Checklist di bagian allow remote request. Jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita lakukan pengujiannya apakah perangkat ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet atau belum. Buka new terminal, ketikkan dengan perintah ping spasi google.com, enter. Oke, reply. Perangkat ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Ctrl C untuk menghentikan. Klik close. Sekarang kita aktifkan fitur NAT-nya agar koneksi internet yang diterima perangkat ini bisa diteruskan ke jaringan lokal. Masuk ke menu IP,
Firewall. Di tab NAT, klik plus. Pada tampilan New NAT Rule, klik di tab General, chainnya Source NAT, Out Interface. Pilih Ether 1 Internet karena port Ether 1 ini yang terhubung ke modem atau ke sumber jaringan internet. Pindah ke tab Action. Actionnya kita ganti menjadi Masquerade. Seperti ini. Klik Apply, klik OK. Klik Close. Berikutnya kita tambahkan konfigurasi DHCP server untuk interface Ether 2 lokal. Masuk ke menu IP, DHCP server, klik pada tombol DHCP setup. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 lokal. Klik Next, klik Next, klik Next, klik Next, klik Next. Untuk list time di sini saya ganti menjadi selama 12 jam. Klik Next, klik OK. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi SNTP client agar perangkat ini bisa melakukan proses sinkronisasi waktu. Masuk ke menu Sistem, SNTP client, checklist di bagian Enable. Di bagian primary NTP server, isikan dengan format 0.id, .pool, .ntp.org. Secondary NTP server kita isikan dengan format 1.id, .pool, .ntp.org. Klik Apply. Oke, berhasil. Klik OK. Oke, sekarang kita lakukan proses penyetingan tanggal dan waktunya. Masuk ke menu Sistem, pilih Clock. Di bagian Time Zone Name, di sini kita pilih Asia Jakarta atau sesuai dengan zona waktu yang kita gunakan. Oke, Asia Jakarta. Kemudian di bagian Time Zone Auto Detect, pastikan sudah terchecklist seperti ini. Dan jika sudah, klik Apply. Klik OK. Nah, secara otomatis tanggal dan waktunya sudah disesuaikan. Oke, sekarang kita akan lakukan konfigurasi hotspot setupnya. Masuk ke menu IP, hotspot, klik pada tombol hotspot setup di tab servers. Interface-nya kita ganti menjadi bridge 1 hotspot. Klik Next, klik Next. Di bagian address pool of network, di sini kita cadangkan 2 IP address khusus untuk perangkat access point outdoor ini. Oke, kita kurangi sebanyak 2 IP address. Oke, sudah. Klik Next, klik Next, klik Next. DNS servers, klik Next. DNS name di sini kita isikan dengan format misalnya hotspot.asnet.net seperti ini. Klik Next. Name of local hotspot user admin. Password for the user di sini saya isikan sebagai contoh admin 123. Klik Next, klik OK. Nah, sudah selesai hotspot setupnya. Sekarang kita pindah ke tab server profiles. Double klik pada hashproof 1. Klik di tab login. Pada bagian login by, checklist di bagian cookie kita hilangkan karena kita akan menggunakan metode HTTP login untuk login ke dalam jaringan hotspot. Nah, jika sudah, klik Apply, klik OK. Oke, sudah. Klik Close. Nah, sekarang kita akan melakukan penginstalan dan konfigurasi pada aplikasi Micmon-nya. Namun terlebih dahulu di sini kita akan mendownload aplikasi Micmon-nya. Buka web browser. Ketikkan dengan kata kunci Micmon. Enter. Buka pada bagian Laksa 19 Micmon. Klik pada menu Micmon. Klik pada link
download Micmon V3. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilih Micmon V3 plus web server. Klik start download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, selesai. Oke, di sini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya pastekan di folder ini. Selanjutnya, kita ekstrak filenya. Kita jalankan aplikasinya. Double klik pada icon Micmon server. Pastikan statusnya adalah Micmon server online seperti ini. Jika statusnya bukan Micmon server online seperti ini, misalnya Micmon server offline, maka teman-teman harus mengklik pada tombol start server. Nah, untuk di bagian server port, defaultnya adalah port 80. Namun port ini bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya kita ingin menggunakan port 81 seperti ini, atau port 8080, atau bisa juga dengan menggunakan port 443 seperti ini. Nah, karena port 80 masih bisa saya gunakan, maka di sini saya biarkan saja defaultnya adalah port 80. Oke, sudah. Start server. Oke, statusnya Micmon server online. Klik pada tombol open Micmon. Oke, muncul halaman login. Untuk username-nya, di sini kita isikan dengan username Micmon. Passwordnya 1234. Klik login. Oke. Pada tampilan berikut ini, klik pada menu Add Router. Di bagian session name, di sini kita isikan sesuai dengan nama jaringan yang kita konfigurasikan. Misalnya ASNet hotspot 1 misalnya. Untuk IP mikrotik, di sini kita isikan IP address dari interface yang terdapat pada router board mikrotik ini. Nah, karena laptop atau PC yang saya gunakan terhubung melalui port Ether 2 pada router board mikrotik, maka di sini saya isikan IP address dari interface Ether 2 router board mikrotik, yaitu 192.168.5.1. Untuk username dan password, kita isikan username dan password yang sudah kita tambahkan pada perangkat router board mikrotik. Bisa kita lihat di menu sistem, users, dan kita tambahkan username dan password yang ada di sini. Oke, di bagian hotspot name, di sini kita isikan sesuai dengan nama hotspot yang kita konfigurasikan. Untuk DNS name, kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. Di bagian IP, hotspot, di tab server profiles, di tab general, kita kopikan DNS name yang ada di sini. Lalu pastekan di sini. Oke, sudah. Untuk currency, auto load, idle timeout, traffic interface, dan live report biarkan saja, tidak usah diganti. Dan jika sudah, klik save, klik connect. Oke, berhasil. Nah, sebelum kita menambahkan user profile-nya, di sini terlebih dahulu kita akan menambahkan parent untuk user akun hotspot yang berhasil login ke dalam jaringan hotspot ini.
masuk ke menu queues, di tab simple queue, klik plus, kita beri nama client hotspot seperti ini. Kemudian untuk targetnya kita isikan network address dari interface jaringan hotspot. Bisa kita lihat di menu IP, address, di interface bridge 1 hotspot, kita kopikan networknya, kemudian kita pastekan di bagian target seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan /24. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menambahkan user profile-nya. Masuk ke menu hotspot, user profile, klik pada menu add profile. Untuk name-nya, di sini kita akan menambahkan 2 user profile. Untuk yang pertama, kita tambahkan user profile dengan nama paket 2 jam. Seperti ini. Untuk address pool, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Bisa kita lihat di menu IP, hotspot, di tab servers, double klik pada hotspot 1. Di sini address poolnya adalah hspool 7. Maka di sini kita pilih hspool 7 seperti ini. Untuk share user, biarkan saja 1, karena di sini kita akan menerapkan satu user akun hanya bisa digunakan oleh satu device saja. Untuk rate limit upload dan download, kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. Untuk kecepatan uploadnya 512 kilobit per second dan download 1 megabit per second. Oke, seperti ini. Expire mode, kita pilih remove and record. Validity, sesuai dengan nama paketnya, kita isikan dengan format 2H atau 2 jam. Untuk price, di sini harganya 4.000. Namun di sini kita sesuaikan ya. Di sini ada price atau harga dan selling price atau harga jual. Misalnya untuk harganya di sini kita isikan 3.500. Untuk selling price atau harga jualnya yaitu 4.000. Kemudian di bagian log user, di sini ada 2 pilihan. Kalau kita pilih enable, maka username hanya bisa digunakan oleh satu device saja. Sedangkan kalau kita pilih disable, maka satu username bisa digunakan oleh lebih dari satu device secara bergantian. Nah, di sini saya pilih enable saja agar satu username hanya bisa digunakan oleh satu device saja. Untuk parent queue, kita arahkan ke parent yang sudah kita tambahkan tadi di simple queue, yaitu client hotspot seperti ini. Oke, sudah. Klik save, klik close. Nah, kita tambahkan lagi. Klik pada menu add profile. Kita tambahkan user profile yang kedua, yaitu paket 1 hari. Untuk address pool, kita pilih hspool 7. Untuk share user, biarkan saja 1. Kemudian untuk rate limit upload dan download, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Untuk kecepatan upload sebesar 512 kilobit per second dan download sebesar 2 megabit per second. Expire mode, pilih remove and record. Untuk validity, kita isikan dengan format 1D atau sama dengan 1 hari. Untuk price, di sini harganya 10.000. Maka untuk price-nya di sini sebagai contoh saya isikan 9.500. Kemudian untuk selling price atau harga jual 10.000. Untuk log user, kita pilih enable agar satu user akun hanya bisa digunakan satu device saja. Lalu untuk parent queue, kita arahkan ke client hotspot. Oke, sudah.
klik save, klik close. Nah, sekarang kita akan mengenerate user akun hotspotnya. Caranya, masuk ke menu users. Di sini ada dua pilihan, add user dan generate. Kalau kita pilih add user, di sini kita akan mengenerate user akun hotspotnya secara satu persatu. Sedangkan kalau kita pilih generate, kita bisa mengenerate user akun hotspotnya dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan mengenerate sebanyak 5 user akun. Servernya kita pilih hotspot 1 sesuai dengan yang ada di sini. User mode, di sini ada dua pilihan, username dan password, dan username sama dengan password. Kalau kita pilih username dan password, maka antara username dan password akan memiliki format yang berbeda. Sedangkan kalau kita pilih username sama dengan password, maka antara username dan password akan memiliki format yang sama. Biasanya ini adalah mode voucher. Oke, di sini kita pilih username sama dengan password. Name lengthnya kita pilih 3 biar nggak terlalu panjang. Lalu untuk prefix, ini boleh diisi boleh tidak. Misalnya jika ingin mengisi prefix, sebagai contoh di sini saya isikan dengan format AZ garis penghubung seperti ini. Untuk karakter, bebas mau pilih yang mana aja. Untuk profile, di sini kita akan mengenerate user akun hotspot dengan profile paket 2 jam seperti ini. Untuk time limit, kita isikan dengan format 2H atau sama dengan 2 jam sesuai dengan paketnya. Untuk data limit, biarkan saja kosong. Untuk komen, boleh diisi boleh tidak. Jika tidak kita isikan, nanti akan secara otomatis ditambahkan oleh aplikasi Micmon. Oke, jika sudah, klik generate, klik close. Nah, secara otomatis user akun hotspotnya sudah di generate seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengenerate user akun hotspot untuk paket yang 1 hari. Klik menu generate. Kita generate sebanyak 5 user akun. Servernya pilih hotspot 1. User mode, kali ini kita pilih username dan password. Untuk name lengthnya, di sini kita pilih 3. Nah, di sini kenapa saya pilih username dan password? Supaya teman-teman bisa melihat ya perbedaan antara username sama dengan password dan username dan password. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, untuk name lengthnya 3 biar nggak terlalu panjang. Untuk prefix, di sini boleh diisi boleh tidak. Sebagai contoh di sini saya isikan saja dengan format AZ garis penghubung. Untuk karakter, bebas mau memilih karakter yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Untuk profile, kita generate user akun hotspot dengan profile paket 1 hari. Time limit sesuai dengan paketnya, yaitu dengan format 1D atau 1 hari. Data limit biarkan saja kosong. Komen boleh diisi boleh tidak, dan jika tidak diisi nanti akan ditambahkan secara otomatis oleh aplikasi ini. Kemudian klik tombol generate, klik close. Oke, berhasil mengenerate user akun hotspot dengan paket 1 hari. Nah, jika ingin mencetak user akun hotspot ini menjadi voucher, caranya cukup mudah. Di bagian profile, kita pilih salah satu user profile, misalnya pakai 2 jam. Kemudian di bagian komen, kita pilih komennya seperti ini. Kemudian di sini ada 3 pilihan, default, QR, dan small. Kita cek satu persatu. Untuk yang default, tampilannya seperti ini. Dan jika ingin mencetaknya, tinggal kita pilih printer yang ingin kita gunakan. Kemudian klik pada tombol print seperti ini. Oke, kita cek dengan format QR. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini terdapat berupa kode QR. Kemudian untuk format small, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan format QR dan format default.
Oke. Sekarang kita cek untuk profil paket 1 hari. Kita pilih komennya seperti ini. Kita cek. Nah, bisa dilihat ya, antara yang menggunakan user mode, username dan password dengan username sama dengan password seperti ini. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Kalau yang ini user modenya adalah username sama dengan password. Seperti yang ada di sini. Nah, ini jika kita pilih username sama dengan password, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita pilih username dan password seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu username dan password memiliki format yang berbeda. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Di sini kita akan memilih salah satu user akun hotspot untuk melakukan pengujiannya. Namun sebelum melakukan proses pengujiannya, di sini terlebih dahulu akan saya lakukan proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop atau PC yang saya gunakan. Oke, proses mirroring antara perangkat smartphone dengan laptop yang saya gunakan sudah berjalan. Dan di sini terlebih dahulu akan saya hubungkan ke SSID ASNet at hotspot. Seperti ini. Oke. Terbuka halaman loginnya. Dan di sini kita akan memilih salah satu user akun hotspot, misalnya yang ini. Klik OK untuk login. Oke, berhasil login. Nah, kalau kita lihat di aplikasi Winbox, buka menu Queues di tab Simple Queue, maka user akun hotspot yang berhasil login akan berada di bawah parent client hotspot seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pengujian untuk melihat kecepatan download dan uploadnya. Oke, untuk kecepatan downloadnya sekitar 0,96 megabit per second. Untuk kecepatan uploadnya sekitar 0,46 megabit per second. Oke, coba kita buka YouTube. Oke, berhasil membuka YouTube. Kita buka sembarang video saja, misalnya yang ini. Oke, bisa dilihat untuk kecepatan download dan uploadnya sudah berjalan di bagian Simple Queue ini. Oke, saya rasa cukup sekian video tutorial kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan video kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lainnya agar bisa sama-sama belajar dengan kita di channel ini. Dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.